Masih bingung bedain kata kerja reguler sama irreguler? Atau masih bingung kapan harus pakai rumus Gyuchik, kapan harus pakai rumus Bulgyuchik? Hai, kenalin aku Angel yang akan bantuin kamu level up bahasa Korea kamu. Ketika kalian belajar bahasa Korea, nggak peduli kalian belajarnya dari mana, kalian pasti akan ketemu sama yang namanya bentuk kwago, hyonjae, sama mire. Terutama ketika kalian udah ketemu sama yang namanya kata sifat dan kata kerja. Nah, kalian mesti tahu dulu nih, semua kata kerja dan kata sifat yang ada dalam bahasa Korea itu selalu berakhiran da. Misalkan kata, artinya pergi, kata kerja kan? Mokta, makan, kata kerja. Papeta, sibuk, kata sifat. Manta, banyak, kata sifat. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, semuanya itu berakhiran dengan da. Nah, ini yang kita sebut sebagai bentuk dasar atau taform. Bentuk taform ini adalah bentuk yang akan kita temukan ketika kita cari kosakata di dalam kamus. Tapi ketika kita bicara dengan orang lain, kita tidak pakai bentuk yang ini ya. Taform ini harus kita ubah dulu ke bentuk yo-form. Atau bisa juga ke bentuk versi formalnya yaitu biep semnita. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah cara mengubah ke yo-form. Materi ini tuh kalau aku bisa bilang, ini tuh kayak jantungnya bahasa Korea. Ketika kalian udah bisa cara mengubah ta-form ke yo-form dengan benar, kalian tuh sebenarnya udah punya modal buat bisa bikin kalimat. Minimal banget adalah kalimat-kalimat pendek yang terdiri dari S dan P. Poin kedua yang wajib kalian paham adalah bedanya kwago, hyonjae, sama mire. Kata kuncinya adalah waktu. Jadi, hyonjae, mire, sama kwago itu bicara soal waktu. Kapan kejadiannya itu berlangsung? Apakah dia itu terjadi di masa sekarang, masa lampau, atau masa depan? Misalkan nih, contoh kalimatnya kayak gini. Pagi ini ibu pergi ke pasar. Nah, kejadiannya itu kan berarti di masa sekarang ya. Keterangan waktunya kan pagi ini. Jadi, kita pakainya hyonjae. Beda lagi kalau kalimatnya kayak gini. Kemarin ibu pergi ke pasar. Nah, logikanya adalah kalau kemarin berarti kan sudah terjadi ya. Berarti itu masuknya ke masa lampau. Maka kita pakainya kwago. Beda lagi dengan yang ini. Minggu depan ibu akan pergi ke pasar. Karena dia di sini ngomongin konteks rencana atau hal yang belum dilakukan, berarti belum terjadi kan? Maka kita pakainya bentuk untuk masa depan atau kita sebutnya mire. Nah, kalau kalian pengen bisa bikin kalimat bahasa Korea yang baik dan benar, kalian harus bisa nentuin tenses mana sih yang harus kalian pakai. Apakah itu kwago, apakah itu hyonjae, apakah itu mire. Itu kalian harus bisa menganalisa sendiri ya. Lalu, poin ketiga, kalian juga harus tahu bahwa namanya kata kerja dan kata sifat itu masih dibagi jadi dua kategori lagi. Masing-masing itu punya dua kategori, yaitu Gyuchik dan Bulgyuchik. Gyuchik itu apa sih? Gyuchik itu reguler atau beraturan. Jadi, untuk kosakata yang tergolong dalam kategori Gyuchik, semuanya mengikuti satu rumus yang sama. Jadi satu rumus untuk semua. Sedangkan Bulgyuchik itu tidak beraturan. Namanya nggak beraturan berarti dia itu tidak mau diatur. Makanya mereka tidak mau mengikuti aturannya Gyuchik. Nah, Bulgyuchik sendiri itu ada 7 macam. Jadi ada biep Bulgyuchik, ada diget Bulgyuchik, ada siot Bulgyuchik, dan lain-lain. Nah, misalkan kalian ketemu sama kosakata yang dia itu tergolong dalam biep Bulgyuchik. Kosakata ini hanya bisa mengikuti rumusnya biep Bulgyuchik. Jadi dia tidak bisa kita gunakan rumusnya Gyuchik, kita juga tidak bisa gunakan rumus diget Bulgyuchik ke kosakata yang dia tuh termasuk ke biep Bulgyuchik. Gitu ya. Nah, terus pasti ada yang bingung kan? Kak, itu kan Bulgyuchiknya ada 7 macam tadi. Nah, terus gimana caranya kita menentukan kita harus pakai rumus yang mana? Oke, misalnya kita punya kalimat kayak gini nih. 오늘은 날씨가 뭐뭐뭐. Dalam kurung,
춥다. Step pertama, kita tentukan dulu nih tensesnya apa. 현재, 과거, atau 미래. Tujuannya adalah supaya nanti kita tidak salah ngecek rumus. Kita tidak salah nyontek rumus. Karena di sini kalimatnya ada kata keterangan 오늘 atau hari ini, maka kita bisa pakai 현재. Step kedua, kita cek kosakatanya, apakah dia gyucik atau bulgyucik. Nah, di sini kan kita punya kata 춥다. 춥다 itu artinya dingin. Nah, misalkan kita udah tahu nih, oh kata 춥다 itu dia masuknya ke bulgyucik. Pertanyaannya adalah, rumus bulgyucik itu kan tadi ada 7 macam ya. Nah, terus untuk kata 춥다 ini kita pakai rumus yang mana? Cara menentukannya adalah kita lihat suku kata di depan kata da. Pokoknya ketika kita ingin mengubah ke yo form, da itu nggak usah kita hiraukan. Boleh dibuang atau dihilangkan aja. Lalu, kita lihat huruf terakhirnya itu apa. Nah, karena di sini cup itu berakhiran dengan bacim biep, berarti kita harus lihat rumus yang biep bul gyucik. Dan jangan lupa lihatnya ke rumus yang hyonje ya, karena rumus untuk kwago dan mire itu nanti beda lagi. Oke, setelah kita lihat ke rumus, kita masukin ke rumus, maka kita dapat 추워요. Jadi, kalimatnya adalah 오늘은 날씨가 추워요. Hari ini cuacanya dingin. Contoh lagi kalau misalkan aku punya kalimat kayak gini. 나나 씨는 다음 주에 파스타를 뭐뭐뭐 dalam kurung 먹다. Step pertama, tentuin dulu tensesnya apa. Karena di sini dia ada keterangan 다음 주 atau artinya adalah minggu depan. Karena di sini minggu depan berarti kan logikanya belum terjadi ya, atau masih berupa rencana masa depan. Maka tensesnya yang kita pakai adalah mire. Step kedua, kita cek mokta ini dia masuknya ke gyucik atau bulgyucik. Nah, kata mokta itu masuknya ke gyucik ya. Jadi yang kita lihat adalah rumus gyucik untuk mire. Nah, kalau untuk gyucik, ingat-ingat ya, gyucik itu rumusnya satu untuk semua. Jadi kita tidak perlu untuk menggolongkan lagi biep gyucik, diget gyucik, siot gyucik, gitu nggak perlu ya. Karena rumusnya untuk biep gyucik, diget gyucik, siot gyucik, dan gyucik-gyucik yang lain itu semuanya sama. Oke, setelah kita lihat ke rumus gyucik untuk mire, maka kita dapat 먹을 거예요. Jadi kalimat akhirnya adalah 나나 씨는 다음 주에 파스타를 먹을 거예요. Nana akan makan pasta minggu depan. Satu contoh terakhir. Misalkan kalimatnya kayak gini. 어제 집에서 음악을 뭐뭐뭐 dalam kurung 듣다. Step pertama, tentukan dulu tensesnya. Karena di sini dia ada keterangan waktu oje atau kemarin, berarti lampau ya. Maka kita nanti akan pakainya bentuk kwago. Setelah itu kita cek kata 듣다. 듣다 di sini dia masuknya ke bulgyucik. Karena dia itu masuknya ke bulgyucik, maka kita harus cek lagi bulgyuciknya yang mana. Nah, maka kita langsung nih fokusnya ke kata 듣. Kata 듣 itu dia berakhiran dengan huruf diget kan? Berarti kita pakainya rumus diget bulgyucik. Jadi langsung lihatnya ke rumus diget bulgyucik untuk bentuk kwago. Maka kita akan dapat 들었어요. 어제 집에서 음악을 들었어요. Kemarin saya mendengarkan musik di rumah. Oke, jadi gimana? Nggak sesulit itu kan? Segitu dulu ya, kapan-kapan lanjut lagi.